Ini pertanyaan terakhir dari gua sih. Ini pertanyaan terakhir dari gua. Kalau gua ketemu lu langsung ya, gua mau nanyain dan sekarang ada kesempatan buat telepon. Nah, gua mau nanya langsung ke lu ya. Lu jawab ya. Sejujur-jujurnya. Biasanya kan lu kan ngomong kan sejujur-jujurnya. Jujur. Ah, gua pengen lu sejujur-jujurnya. Lu sebenarnya masak besar ini tujuannya terinspirasi dari gua atau bikin konten masak besar ini sebenarnya pengen bikin gua tuh panas. Nah, itu. Gua pengen tahu tuh. Sejujurnya gue bikin konten ini ya karena emang gue suka berbagi apa ya. Jadi kalau lu lihat ini bukan sesuatu kegiatan yang gue lakukan rutinitas, tapi gue lakukan ketika ada momennya pas, situasinya pas, dan bertepatan di bulan Ramadan kita buka puasa, makanya gue bikin. Oke, enggak. Soalnya gue dapat bocoran. Waktu kemarin gue sempat masak dengan Ustadz Dery, ya kan, dan nggak sengaja apa ya yang seperti diberitakan, bukan nggak sengaja apa yang diberitakan itu viral, ya kan? Ya mungkin lu juga tahu. Ya mualafnya gua itu kan viral di mana-mana tanpa sebenarnya nggak kita inginkan. Nah, gua dapat bocoran bahwa lu sempat menghubungi Ustadz Dery dan pengen bikin konten masak juga nih, sama persis dengan Ustadz Dery masak dengan Bobon Santoso gitu loh. Itu bener apa enggak? Jadi kalau Willy sama Ustadz Dery itu emang udah sering ketemu, udah beberapa kali lah, dan kita sempat ngobrol. Nah, kalau untuk Ustadz Dery sendiri, Willy ada chat dia memang. Willy bilang, Pak Ustadz, kita ada di bulan Ramadan ini, kalau kita collab bareng, bikin sesuatu yang asik, seru ini, gitu. Terus Pak Ustadz Dery bilang, oh iya, kemarin aku juga baru bikin sama Kobobon Santoso, ya kan, Pak Dery ada sumbang kambing buat Kobobon masakin. Nah, terus Willy bilang, wah seru juga ya, Willy juga bikin juga, gitu. Oke. Nah, siap. Tapi kalau untuk ajakan ya Willy memang ada ajak Pak Ustadz Dery untuk masak-masak bersama. Ya. Pak Ustadz Dery juga ada mengusulkan banyak sekali opsi-opsi lain. Kalau misalnya mau, kita bisa bantu anak-anak park di pinggir jalan, kita bisa borong-borong pedagang juga. Dan Willy bilang apapun itu, ayo kita lakukan bersama. Ya. Dan lu tahu kan ya, Will? Dan lu tahu kan kalau gue mungkin salah satu orang yang nggak suka lu ya, lu tahu ya. Dan karena ya mohon maaf, gue ngerasa apa yang lu lakukan selama ini tuh ya, ini perasaan gue ya, sorry kalau salah ya, termasuk kayak masak besar, termasuk kayak setelah gue dari Ustadz Dery dan lu pengen ngelakuin lagi, gue ngerasa lu tuh sebenarnya kayak apa ya, sebenarnya gue udah nggak kepengen benci sama lu ya, jadi pengen nerima maksudnya ya udahlah, ada Willy Salim gitulah di dunia ini, ya udah ada Willy Salim gitu loh. Tadi sebenarnya gue pengen seperti itu, tapi pas gue denger Ustadz bocor informasi bahwa lu pengen masak dengan Ustadz Dery, ya di benak gue kan lu kayak apa ya, lu kayak mau kayak nyenggol atau kayak panas-panasin gitu loh, Will. Gue nggak tahu ya kalau gue salah ya, sorry sekali lagi. Nah, makanya dari disitulah gue ngerasa ini anak kayak masak besarnya ini sebenarnya bagus. Setiap orang yang mau masak besar berbagi itu gue dukung. Bahkan kalau misal Om Deddy, Mbak Imbong, Raffi Ahmad pun mau masak besar, bagus, gue ajarin tips-tipsnya kan. Cuma gue nggak tahu kenapa ngerasa kalau lu masak besar itu tuh kayak nih Bobon, gue juga bisa nih Bobon, nah, kayak gitu tau nggak? Gue ngerasanya gitu, Will, karena mungkin kita punya hubungan yang kurang baik ya kan. Mungkin gue ngerasanya kayak gitu. Nah, makanya ya seperti itu sih, paham ya. Oke, gue oper lagi ke Om Deddy, Will. Ya, tapi by the way udah terima kasih ya. Ngomong Pak Bobon, ini terakhir aja. Ya, jadi kalau dari Willy sendiri, kalau ada kata-kata atau perbuatan yang menyakiti dan Kobobon bersedia untuk ketemu langsung, Willy sangat-sangat bersedia. Dan memang misalnya kalau konten masak-masak itu menyinggung Kobobon, Willy bersedia untuk tidak melakukannya lagi. Katanya Om Deddy mau masak-masak, Om Deddy mau masak di Kualimu. Oke lah, Will. Kita tetap support yang terbaik ya kan, karena dimanapun lu juga adalah anak bangsa kita, adik kita juga kan, dan semua orang pasti punya potensinya. Ya mudah-mudahan ini juga sebenarnya dengan adanya kejadian ini juga bukan cuma lu yang menjadi bahan evaluasi, ini juga menjadi bahan evaluasi buat gua dan tim, Will, supaya lebih bijak ke depannya. Pesan gua sih jangan utamakan konten di atas segala-galanya, utamakan etika, adab, itu yang lebih baik lagi. Jadi kerja dengan hati. Kalau misalnya memang lu pengen masak besar, masaklah dengan hati, yang artinya kita bertanggung jawab penuh nih dari awal sampai akhir. Karena
kalau sebenarnya dengan chaosnya kemarin ya, itu gua anggap chaos ya, dengan 2 insiden durian lu itu, es durian dengan rendang itu gua anggap chaos. Kalau misalnya ada yang mau jahatin naruh racun di dalam situ, atau ada warga yang bilang gua keracunan, sakit perut dan lain-lain karena masakan lu, habis sudah. Itu yang selalu kita khawatirkan, itu yang selalu kita antisipasi. Jadi gua amat menyayangkan begitu warga ditinggal begitu aja, dikuali, diambil-ambil. Gua amat menyayangkan tidak ada lu di sana. Itu masak ini tuh bukan main-main loh, bukan sekedar beli daging, beli durian, tuang-tuangin, aduk-aduk, no. Ini soal manajemen waktu, soal gimana kreditnya masyarakat, mengantisipasi kalau ada orang yang sakit, mengantisipasi hal-hal yang lain, dinamika lainnya. Itu sebenarnya, karena ini bersentuhan dengan orang langsung. Ini bersentuhan dengan ratusan orang, bahkan ribuan. Jadi jangan pernah dianggap sepele. Beda ceritanya kalau kita masak cuma buat 2-3 orang di depan atau di podcast, beda ceritanya. Jadi ya gue harap yang terbaik buat lu ya. Kapan-kapan nanti kita ketemu, tapi kayaknya nggak sayang harusnya di podcast ini, masa podcast ulang sih. Masa podcast ulang. Atau kita jeda, kita ketemu lagi. Oke, Will, gue oper ke Om Ded.